Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi. Satu dari 3 penjamret di Pasar Kota Agung Tanggamus nyaris babak belur dihakimi massa. Mau dibawa kemana? Menilik desa terpencil di Lampung Barat, Desa Pancurmas nyaris terisolir akibat belum adanya jalan bagus. Menilik keindahan Pantai Melasti di pesisir barat yang jadi referensi destinasi wisata Anda saat libur. Untuk mencegah penyebaran virus rabies, Dinas Pertanian Bandar Lampung mulai menggiatkan vaksinasi terhadap hewan peliharaan kucing dan anjing. Ini karena populasi anjing dan kucing di tengah masyarakat meningkat drastis. Dinas Pertanian Bandar Lampung menyediakan 1.000 dosis vaksin anti rabies. Vaksinasi hewan peliharaan gratis. Warga diimbau bisa langsung datang ke pusat kesehatan hewan di Kemiling. Ya, airnya dikasih. Dan juga kita expo kemarin kita juga beberapa hari kita adakan juga vaksin gratis. Terus juga di UMKM juga kita adakan. Pokoknya semaksimal mungkin lah bagaimana sehingga masyarakat itu terlayani secara maksimal. Kalau ketersediaan vaksin sendiri Bu dari Dinas Pertanian sebenarnya ada sekitar 1.000 lebih kita. Oh. Itu ketersediaan ada terus ya Bu ya? Iya, ada. Makanya masyarakat kami himbau untuk memvaksin karena vaksin gratis bisa diantar ke puskeswan. Petugas Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung, Akhir Santoso menyampaikan ciri-ciri hewan yang terserang rabies, diantaranya mudah menyerang manusia atau hewan lain, dan sering mengeluarkan air liur. Jika warga menemukan hewan dengan ciri-ciri itu dapat menghindari dan melaporkan ke petugas Balai Karantina. Jadi namanya penyakit rabies atau anjing gila. Jadi kalau memang ada anjing ataupun kucing atau sebangsa kera yang positif, itu menunjukkan gila. Artinya sama cahaya takut, kemudian cenderung mudah menyerang, entah ke manusia atau ke hewan lainnya juga. Kemudian air liurnya kadang banyak juga. Terhadap orang yang gigit itu harus segera dicuci, kemudian minta serum anti rabiesnya. Virus rabies yang menyerang manusia belum ada obatnya. Sejauh ini pemerintah baru bisa melakukan pencegahan. Hewan yang terserang virus rabies sering disebut sebagai hewan gila yang bisa menular ke manusia melalui gigitan. Hewan pembawa virus rabies diantaranya anjing, kucing, kelelawar, rubah, dan sigun. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kalau mandi naruhnya di air sih tentunya nggak kepikir. Ya, airnya Mendekati datangnya Idul Adha 1444 Hijriah, penjualan hewan kurban menurun drastis. Ini karena banyak warga yang sudah membeli lebih awal untuk mendapatkan harga hewan kurban yang murah. Seperti terpantau di lapak milik Kuku Santoso di Seputih Raman, Lampung Tengah. Puluhan sapi di kandangnya belum terjual. Meski demikian, ia mengatakan telah mendapatkan banyak untung sebab sekitar 2 pekan lalu banyak sapi yang terjual hingga ke Jakarta dan Sumatera Selatan. Jelang Hari Raya Idul Adha tahun ini konsumen sapi cukup meningkat, cuman di awal Pak, di awal udah mulai mepet nih, permintaan udah mulai turun, cuman di awal pesanan udah banyak. Dari kita kirim ke Jakarta di Tambun ya. Selain Jakarta di Sumatera Selatan di Palembang. Palembang khusus sapi Bali kalau di Palembang. Kalau Jakarta. Meski merebak wabah lampi skin disease, harga sapi kurban masih stabil di kisaran 20 juta rupiah hingga 30 juta rupiah per ekor. Harga kambing kurban 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per ekor.
Mustaqim melaporkan dari Lampung Tengah. Harga cabai naik menjelang Hari Raya Idul Adha, seperti terpantau di Pasar Pulung Kencana, Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Minggu pagi. Harga cabai merah keriting naik Rp7.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting kini Rp32.000, padahal pada 2 hari lalu masih di kisaran Rp25.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga cabai itu karena pasokan dari agen berkurang akibat intensitas hujan yang masih tinggi. Ya, ini cabai ini kan dikirim keluar Jakarta segala macam. Jadi di sini kosong. Nah, jadi karena barang langka, harga juga mengikuti. Dari harga sebelumnya ini harganya berapa, Pak? Dan harga sekarang berapa? Ini kan kemarin berkisar 25, sekarang udah 30-an ke atas. Selain daripada cabai ini, Pak, ada nggak sih yang lain yang mengalami lonjakan harga? Yang lain yang jagain paling bawang merah. Pada pantauan pihak Pemkab Tulang Bawang Barat, harga bahan pokok diklaim stabil dan stoknya melimpah. Naiknya beberapa harga bumbu dapur diklaim masih wajar. Lainnya dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha. Apakah stoknya aman? Apakah harganya stabil? Kita pastikan hari ini. Dan memang ternyata hasil pantauan kita, ketersediaan cukup, kemudian harga stabil. Apabila nantinya terjadi kelonjakan harga, apa yang akan dilakukan oleh Pemkab? Nah, kita berkoordinasi ke semua pihak, menjaga supply, ketersediaan, dan sampai sejauh ini ketersediaan sampai minggu depan cukup. Hasil sidak pihak Pemkab Tulang Bawang Barat, harga beras medium di kisaran Rp12.000 per kilogram. Harga bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng juga tidak naik. Ardi Yohabah melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Tiga hari menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan daging sapi laris, seperti terpantau di Pasar Dekon, Kota Bubi, Lampung Utara, Minggu pagi. Tempat pusat penjualan daging sapi di pasar ini ramai pembeli. Mereka umumnya membeli daging sapi kualitas biasa karena daging sapi akan dipakai sebagai bahan campuran membuat makanan seperti bakso. Mereka mempersiapkan makanan ringan untuk menyambut keluarganya yang datang silaturahmi pada Idul Adha mendatang. Ya, saya bukan beli daging, beli bakso aja. Berapa? 130. Daging 125. Untuk apa kita buat? Buat bakso aja. Harga stabil kayak gini pembelian kita gimana, Mbak? Ya, sama aja, biasa aja. Pedagang bakso pun memborong daging sapi. Mereka memperkirakan penjualan bakso pada Idul Adha mendatang akan meningkat. Harga daging sapi kualitas biasa stabil di Rp125.000 per kilogram. Per kilo 125 itu untuk daging bakso. Kalau yang super 140 yang super. Kalau untuk daging bakso kita karena udah langganan dikasih sama bos daging 125. Biasanya sekitar 10 ke atas sampai 20 kilo ya, Bang? Kilo. Per harinya gitu? Per harinya. Kalau harga memang relatif sih di mana-mana seperti itu. Normal ya? Normal. Harga daging sapi kualitas biasa dan tulang sapi tidak naik. Namun untuk harga daging sapi kualitas super naik Rp10.000 dari Rp130.000 kini jadi Rp140.000 per kilogram. Kalau penjualan pengecaran daging kita di sini masih Rp140.000 per kilogram. Untuk hati dan lainnya? Hati sama-sama daging, kalau yang tulang tuh kalau 3 daging 100, 3 yang biasa 70. Ini sudah berapa lama Pak Di harga stabil ini? Dari habis Idul Fitri sampai sekarang. Emak-emak kini mulai sibuk memborong bahan pokok untuk dimasak pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Di hari libur itu jadi momentum anggota keluarga mereka berkumpul. Ardi Yohabah melaporkan dari Lampung Utara.